meliputi bacaan gharib, dan bacaan-bacaan lainnya yang antara bunyi dengan tulisannya tidak sama. Gitu ya. Baik, apa saja bacaan-bacaan khusus ini bisa kita lihat bersama. Yang pertama adalah bacaan sakta. Bacaan sakta kalau dalam mushaf Al-Quran Braille ditulis dengan sistem penulisan yang berbeda dengan mushaf Al-Quran Awas. Tentu di sini saya tidak akan menjelaskan definisi sakta itu apa, karena adik pasti sudah mempelajarinya di mata kuliah tajwid. Ya. Sakta dalam mushaf Al-Quran standar Awas ditandai dengan huruf sin, kaf, tak maftuhah, dan tak marbutoh. Bunyinya sakta. Tulisan sakta ini biasanya ditulis dalam ukuran kecil dan diletakkan di atas teks ayat Al-Quran. Sementara dalam Al-Quran Braille hanya ditandai dengan huruf sin yang diletakkan dalam kurung. Huruf sinnya diletakkan dalam kurung. Tanda kurung itu disimbolkan dengan titik 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6 yang pertama buka kurung, kemudian huruf sin, titik 2, 3, 4, kemudian 2, 3, 5, 6 lagi sebagai tanda tutup kurung. Lebih jelasnya bisa kita lihat contoh dalam surah Yasin ayat 52. Dalam surah Yasin ayat 52, di situ ada ayat mim marqadina hada. Di atas lafaz marqadina ada huruf sin, ka, ta maftuha, dan tak marbutoh berbunyi sakta. Tulisannya kecil. Itu kalau dalam mushaf Al-Quran Awas. Kemudian lafaz ini kalau ditulis dalam mushaf Al-Quran Braille, karena dalam Al-Quran Braille itu tidak ada satu tanda pun yang diletakkan di atas atau di bawah teks ayat Al-Quran, maka tanda saktah diletakkan dalam satu baris yang sama. Diletakkan setelah lafaz marqadina. Saya kita lihat tulisan Braille-nya. Setelah lafaz marqadina, spasi, buka kurung, titik 2, 3, 5, 6, boleh ditunjuk dengan kursornya. 2, 3, 5, 6 buka kurung, kemudian huruf sin, yaitu titik 2, 3, 4, baru kemudian titik 2, 3, 5, 6 lagi sebagai tanda tutup kurung. Menunjukkan di sini harus sakta. Berhenti selama kurang lebih 2 nafas tanpa bernafas. Ya, setelah huruf sin tutup kurung, spasi lagi, baru lafaz hada. Gitu ya. Untuk sakta sudah bisa dipahami? Insyaallah, Bu. Iya, Bu. Insyaallah paham, Bu. Baik, berikutnya kita lanjutkan bacaan ismam. Bacaan ismam, tanda ismam dalam mushaf standar Braille ditulis dengan simbol huruf hamzah alal alif dan shin yang diletakkan dalam kurung. Berarti titik 2, 3, 5, 6 buka kurung, kemudian titik 3, 4 itu hamzah alal alif atau tahtal alif, kemudian titik 1, 4, 6 huruf shin, kemudian titik 2, 3, 5, 6 tutup kurung. Jadi diambil hamzah alal alif dengan shinnya saja. Ish, seperti itu. Kalau di mushaf Awas ditulisnya lengkap. Ismam gitu ya. Bisa kita lihat contohnya di surah Yusuf ayat 11. Boleh kursornya, boleh digeser Mbak. Di bawah lafaz la ta'manna
ada tulisan kecil yang terdiri dari huruf alif, shin, mim, alif, mim berbunyi ismam. Berarti nunnya di situ dibaca ismam. Ya kan? Nah, karena di mushaf Al-Quran Braille itu tidak ada tanda apapun di bawah huruf ataupun di atas huruf, maka tulisan ismam kalau ditulis lengkap itu ada banyak huruf, ada 5 huruf. Alif, shin, mim, alif, mim. 5 huruf. Ini tentu tidak efektif dalam perabaan teman-teman tunanetra. Maka diambil hanya 2 huruf saja, yaitu hamzah alal alif atau tahtal alif, yaitu titik 34 dengan huruf mim. 2 huruf ini diapit oleh tanda kurung, yaitu titik 2, 3, 5, 6. Itu ya. Baik, untuk ismam sudah bisa dipahami? Ibu insya Allah paham, Bu. Baik, lanjut. Berikutnya tanda imalah. Bacaan imalah dalam mushaf Al-Quran Braille hanya terdapat pada surah Hud ayat 41. Saya tidak akan menjelaskan bagaimana definisi bacaan imalah, ya. Tapi untuk bacaan Imam Hafiz yang biasa kita gunakan ini imalah hanya di satu tempat, yaitu surah Hud ayat 41. Tanda imalah dalam mushaf standar Braille ditulis dengan susunan hamzah alal alif atau tahtal alif, yaitu titik 34, dan huruf mim, yaitu titik 1, 3, 4 yang diletakkan dalam kurung. Contohnya bisa kita lihat bersama. Bismillahi majroha wa mursaha. Di situ majroha, roknya di fathah. Tetapi karena di bawah lafadz majroha ada tulisan kecil, di situ huruf alif, mim, alif, lam, tak marbutoh, ada 5 huruf ya. Bunyinya imalah. Kalau dibunyikan semua, ditulis semua, ini banyak huruf yang harus diraba oleh teman-teman tunanetra. Maka untuk efektivitas dalam mushaf Al-Quran Braille yang diambil hanya hamzah tahtal alif, yaitu titik 34, dan huruf mim saja, yaitu titik 1, 3, 4. Hamzah alal alif dan mim ini merupakan singkatan dari imalah. Hamzah alal alif dan mim diapit oleh tanda kurung. Diletakkan sesudah lafadz majroha. Menunjukkan bahwa lafadz majroha tidak dibaca majroha lagi, tetapi dibaca majreha. Antara bunyi fathah dengan kasroh. Seperti bunyi pada kata sate. Majreha. Majreha. Gitu ya. Baik, untuk imalah sudah bisa dipahami? Sudah bisa ya? Kita lanjutkan berikutnya. Lanjut, bacaan syibhun naql. Dalam ilmu tajwid, cara membaca bi'salismu dikenal dengan istilah at-takhallus min iltiqa'is sakinain, menghindari bertemunya 2 sukun. Cara membacanya dalam pedoman Al-Quran Braille itu disebut dengan syibhun naql karena mirip dengan bacaan naql, yaitu memindahkan harokat hamzah kepada huruf sukun sebelumnya. Sementara pada kata bi'salismu, hamzah sebelum lam bukan hamzah kotok, akan tetapi hamzah
wasol. Dalam Al-Quran, bacaan tersebut hanya terdapat dalam satu tempat, yaitu surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam mushaf standar Braille tidak diberi tanda. Ya. Dalam mushaf Al-Quran untuk lafadz bi'sal ismu ini tidak ada tanda khusus. Di mushaf Awas, cara penulisannya harokat kasro diletakkan di bawah huruf lam, menunjukkan lamnya dibaca kasroh. Bi'salismu, bukan bi'sal ismu. Gitu ya. Nah, cara penulisannya di mushaf Al-Quran Braille itu lafadz bi'sa sama, kemudian spasi. Di mushaf Al-Quran Braille, Mbak, boleh ditunjuk dengan kursor. Spasi, setelah spasi huruf alif titik 1, kemudian huruf lam titik 1, 2, 3, kemudian titik 25 tanda sukun, berarti bi'sal, ya kan? Setelah itu huruf alif di sini hamzah wasol, kemudian kasroh titik 1, 5, titik 2, 3, 4 huruf sin dan titik 25 sukun, bi'sal is. Kemudian 1, 3, 4 mim dan 1, 3, 6 dhammah. Bi'sal ismu. Secara tulisan seperti itu. Tidak ada tanda-tanda tertentu dalam syibhun naql di mushaf Al-Quran Braille. Meskipun tulisannya bi'sal ismu, tapi caranya tidak demikian. Cara membacanya sama dengan yang di mushaf Awas, yaitu bi'salismu. Nah, ini tidak akan tahu kalau tidak belajar Al-Quran secara talaqi musyafahah. Berhadapan langsung dengan gurunya gitu ya. Dibimbing oleh guru yang ahli. Karena kalau tidak dibimbing, baca Al-Quran sendiri, nanti akan dibacanya bi'sal ismu. Ya kan? Karena memang tulisannya seperti itu. Huruf lam disukun, huruf alifnya di kasroh. Bi'sal ismu. Tulisannya saja yang seperti itu, tetapi membacanya tidak demikian. Sampai sini dulu. Ada yang bertanya lagi? Ada pertanyaan untuk syibhun naql? Ada nggak? Tidak ada ya? Lanjut ke bacaan berikutnya. Tashil. Nah, bacaan tashil dalam Al-Quran terdapat pada surah Fussilat ayat 44. Dalam penulisan Al-Quran Braille, bacaan tashil tidak diberi tanda. Kalau di mushaf Al-Quran Awas bisa kita lihat. Ditulis dengan hamzah mufrodah, fathah, kemudian hamzah yang berbentuk alif, ada fathahnya, kemudian ain sukun dan seterusnya. Nah, di bawah hamzah yang kedua ada tulisan dalam ukuran kecil. Tulisan tersebut adalah huruf ta, sin, ha, ya, lam. Berbunyi tashil. Tashil artinya memudahkan. Enak ini kalau untuk orang awas seperti kita bisa lihat. Oh, berarti kalau ada keterangan tashil di bawahnya, maka yang hamzah keduanya dibaca tashil. Tetapi di mushaf Braille tidak diberi tanda tertentu. Tidak diberi tanda khusus. Ditulisnya yaitu dengan titik 34 hamzah alal alif diikuti oleh fathah titik 2, hamzah alal alif lagi diikuti fathah berarti AA. Setelah fathah ain 1, 2, 3, 5, 6 dan diikuti oleh sukun AA. Itu ya. Titik 2, 4, 5 jim, titik 2 fathah, 1, 3, 4 mim, 1, 5 kasroh, tasydid, titik 6, 2, 4 ya, dan 2, 6 dhammatain.
tulisannya a'jamiyun. Saya ulang, tulisannya a'jamiyun. Tetapi ini tidak dibaca demikian. Karena pada lafaz tersebut di surah Fussilat ayat 44 ini ada hukum bacaan tashil. Untuk hamzah yang kedua maka dibacanya a'jamiyun. Dan ini tunanetra tidak akan tahu kalau tidak dibimbing oleh guru yang ahli. Karena tidak ada tanda-tanda sama sekali. Ya. Untuk tashil sudah bisa dipahami? Sudah ya. Kita lanjutkan berikutnya. Yuk. Lanjut ke slide berikutnya, ayat sajdah. Dalam mushaf Al-Qur'an, ayat sajdah biasa ditandai dengan tulisan alif, lam, sin, jim, dal, ta marbutoh tanpa diberi syakel. Sedangkan dalam Al-Quran Braille, tanda ayat sajdah ditulis di dalam kurung. Ini untuk membedakan antara bagian teks ayat dengan keterangan sajdahnya, maka ada tanda kurung. Tanpa alif lam ta'rif, tanpa alif lam, dan tanpa menggunakan syakel. Diletakkan setelah ayat sajdah. Keterangan sajdahnya diletakkan dalam kurung. Contohnya bisa kita lihat di surah Al-A'raf ayat 206. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian ada tanda seperti menara masjid menunjukkan bahwa di situ adalah merupakan ayat sajdah. Kalau ditulis dalam mushaf Braille, setelah lafaz yasjuduna spasi, yasjuduna spasi, kemudian titik 2, 3, 5, 6 buka kurung. Setelah buka kurung, titik 2, 3, 4 huruf sin, titik 2, 4, 5 jim, titik 1, 4, 5 dal, dan titik 1, 6 tak marbutoh ditutup kurung dengan simbol titik 2, 3, 5, 6. Bunyinya sajdah, menunjukkan bahwa ayat tersebut merupakan ayat sajdah. Untuk ayat sajdah sudah bisa difahami? Sudah dipahami ya? Ibu paham sudah, Bu. Baik, kita lanjut berikutnya. Bacaan khusus yang lain. Selain bacaan-bacaan gharib yang tadi sudah kita sebutkan, masih ada beberapa bacaan khusus. Ya, contohnya surah Al-Baqarah ayat 245. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ditulis di mushaf awasnya wa yabsutu di atas huruf shad kecil. Ya kan? Ini menunjukkan bahwa huruf shad atau tidak dibaca. Tapi dibunyikan, dibaca dengan huruf sin, wa yabsutu. Ya. Nah, di mushaf Al-Qur'an Braille, tanda sin kecil seperti di mushaf awas itu tidak digunakan. Karena sin kecil di situ merupakan dobet, ya. Tanda baca. Maka ditulisnya dengan huruf shad. Di situ bisa kita lihat wawu titik 2, 4, 5, 6 diikuti fathah titik 2 wa, kemudian titik 2, 4 ya, titik 2 fathah, titik 1, 2 ba, titik 2, 5 sukun wayab. Setelah itu titik 1, 2, 3, 4, 6 shad. Ini hati-hati di sini shad. Kemudian titik 1, 4, 6 dhammah. Setelah shad langsung dhammah.
tidak ada huruf sin kecil. Setelahnya titik 2, 3, 4, 5, 6 tok dan diikuti titik 1, 3, 6 dhamma. Waya besutu dengan shot. Meskipun tulisannya dengan huruf shot, tapi membacanya tidak dengan huruf shot. Ya, yaitu dengan huruf sin. Sama lafaz bastola begitu di surat Al-A'raf ayat 69 tidak ada huruf sin. Shot disukun. Ba fathah, shot sukun, to fathah, tak marbuto fathatain, bastotan. Itu surat Al-A'rafnya seperti itu. Kemudian fawathihus suwar yang merupakan huruf-huruf muqatta'ah. Contohnya nun, qaf, dan seterusnya. Cara penulisannya yaitu dengan huruf nun titik 1, 3, 4, 5 diikuti oleh tanda mat bendera yaitu titik 2, 4, 6. Begitupun pada surah qaf yaitu huruf qaf. Huruf qaf titik 1, 2, 3, 4, 5 diikuti tanda mat bendera, tanda mat lazim yaitu titik 2, 4, 6. Itu. Masih ada lagi? Sudah habis ya? Sudah habis, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Inilah tadi ada sekalian bacaan-bacaan khusus yang terdapat dalam mushaf Al-Quran Braille. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Ibu, saya mau nanya. Ya. Tadi yang waya besutu itu kan sinnya nggak ditulis ya, Bu, di Braille, Ya. Quran Braille. Nah, itu orang yang tidak awat, maksudnya orang yang tidak awas itu cara ngasih taunya gimana, Bu, kalau itu dibacanya sin? Harus talaki musyafahah. Inilah pentingnya belajar Al-Quran itu harus talaki, dibimbing langsung oleh guru yang ahli, ya. Tidak hanya teman-teman tunanetra sebetulnya. Kita yang awas itu pun masih banyak yang salah baca. Orang-orang awas itu ternyata masih banyak yang membacanya dengan huruf shad. Tidak tahu, tidak paham apa maksudnya huruf sin di situ, ya kan? Apalagi teman-teman tunanetra, maka Al-Quran itu harus dipelajari dengan talaqi musyafahah. Tidak bisa otodidak. Gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Ibu, Ada lagi? Ya. izin bertanya, penyebab bi'sal ismu dibaca bi'salismu itu kan syibhun nakal. Nah itu tuh gimana ya, Bu? Saya kurang ngerti. Ya, penyebabnya itu menghindari bertemunya dua sukun. Gitu. Menghindari bertemunya dua sukun. Tadi di slide ini sudah saya at-takhallus min iltiqa'is sakinain. Menghindari terjadinya pertemuan dua sukun. Karena kalau ada dua sukun bertemu itu tidak bisa dibaca, maka harokat dari hamzah dipindahkan, nakal ya, dipindahkan ke huruf lam yang disukun. Maka lamnya sudah tidak disukun lagi, tetapi berharokat kasroh, bi'salismu, gitu. Gimana? Huruf yang sukunnya tuh apa sama apa, Bu, yang bertemunya? Ya, huruf yang pertama huruf lam, ya. Yang kedua hamzah wasol pada lafaz ismu. Itu asalnya kan sukun hamzah wasolnya ya. Gitu. Iya, Bu, baik. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, maka adik-adik semuanya
Saya mohon untuk mempersiapkan diri dari sekarang untuk mengikuti UTS pada pekan depan. Persiapannya apa? Yang pertama, pastikan bahwa komputer atau laptopnya sudah terinstal dengan font braille yang sudah saya kirim dari perkuliahan pertama. Dan sudah terinstal dengan font LPMQ Isep Misbah yang juga sudah saya share waktu itu. Karena tugas UTS nanti adalah menulis dengan mengetik dengan komputer ya, menulis ayat-ayat Al-Quran menggunakan simbol braille dan juga mentranslitkan teks ayat Al-Quran dalam huruf braille ke dalam huruf-huruf hijaiyah. Itu tugasnya nanti seperti itu. Baik, kalau sudah tidak ada pertanyaan, dan ini saya mohon ya adik-adik, nanti pada saat UTS sudah tidak ada lagi yang, Bu mohon maaf saya error, Bu mohon maaf saya ini. Dari sekarang sudah saya ingatkan, bahkan dari awal-awal perkuliahan saya sudah selalu mengingatkan, tolong diinstal font-font braille-nya itu. Baik, kita cukupkan sekian. Mari kita akhiri dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan ada di semua diberikan kemudahan, kelancaran dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengikuti UTS dengan baik. Sampai ketemu lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.